Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren ya sobat RH sekalian, saya baru live pukul 00 berapa ini 40 ya. Jadi memang live-nya sangat terlambat karena tadi saya seharian ada acara di DPR, kemudian acara di tempat lain, dan kemudian ketika pulang rapat karena saya rencana akan mengadakan acara yang mengumpulkan narsum-narsum keren cadas ya, 150-an narsum keren cadas yang pernah kita undang dan tampil di RH Channel itu akan kita undang ya. Nah, tanggal berapa nanti tunggu tanggal mainnya. Nah, itu makanya agak terlambat sedikit. Tapi ini ada hal yang menarik sobat era sekalian. Pernyataan dari Yusril Iza Mahendra yang saya kira perlu saya garis bawahi, karena terlepas dari pendapat dia ya yang harus kita hormati, tapi menurut saya ini pendapat yang ya saya kira agak apa ya, saya pakai bahasa halus lah. Kayaknya dia sengaja plesetkan betul ya. Bagaimana mungkin dia mengatakan proporsional terbuka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum saya ulas, saya akan bacakan dulu. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, Yusril _2 sistem proporsional terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. What? Saya bilang what? Apa? Oke, kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra mengklaim sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disampaikan Yusril saat memberikan keterangan dalam sidang uji material Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum terkait gugatan pasal sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi MK Jakarta Rabu 7 Maret ya. Ketentuan pasal tentang pemilihan umum yang mengatur sistem proporsional terbuka secara nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ujar Yusril. Yusril mengungkap beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya pasal 168 ayat 2, Pasal 342 ayat 2, Pasal 353 ayat 1 huruf D, Pasal 386 ayat 2 huruf D, Pasal 420 huruf C dan D, Pasal 422 dan Pasal 426. Pasal-pasal tersebut menyangkut penerapan sistem proporsional terbuka, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 katanya. Mantan Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan sistem proporsional terbuka melemahkan dan mereduksi partai politik. Selain itu, ia menilai sistem tersebut menurunkan kualitas pemilu. Usai memberi keterangan, Yusril menyebut perlu ada penguatan agar partai politik yang dipilih dalam setiap pemilu. Ia ingin sistem proporsional tertutup atau coblos partai diterapkan lagi. Asumsinya kan masyarakat itu majemuk. Orang tuh punya pemikiran yang berbeda. Orang yang sama pikirannya silahkan bersatu untuk membentuk partai politik. Partainya itulah yang akan ikut dalam pemilu, ujarnya. Meski demikian, Yusril mengatakan tidak ada sistem yang lebih baik daripada sistem yang lain. Oleh sebab itu, ia mendorong sistem yang dipilih dan dijalankan harus dievaluasi. Setelah sistem kita pilih, kita evaluasi di mana kelemahannya untuk kita perbaiki. Kita hidup dalam sebuah negara dan tidak dapat semata-mata melegitimasi apa yang menjadi keinginan kita, katanya. Menurutnya, pedoman konstitusi juga perlu dipertanyakan. Khususnya terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu, ia lantas mengasumsikan pedoman itu seperti di dalam agama. Agama itu ada kitab sucinya, bukan itu maunya apa terus kita legitimasi dengan ayat-ayat kitab suci. Akan tetapi kitab suci itu yang jadi pedoman perilaku kita, ujar Yusril. Lebih lanjut, Yusril mengingatkan peserta pemilu untuk DPR dan DPRD adalah partai politik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencalonkan diri perorangan bisa melalui DPD. Peserta pemilu DPR dan DPRD itu memang partai politik, bukan orang perorangan. Perorangan ada tempatnya sendiri di DPD, ujar Yusril. Ya, sobat RH sekalian, ini menarik ya. Dan saya sama sekali tidak setuju dengan pendapat Yusril tersebut ya. Saya kira Yusril swingnya terlalu lebar ya.
Saya pernah menyampaikan di Indonesia Lawyers Club ya. Yang kita harus pahami ya, kita lihat dua hal yang dikatakan Yusril. Bahwa yang namanya sistem proporsional terbuka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena Undang-Undang Dasar kita mengatakan pasal 22E ya, bahwa peserta partai politik itu adalah partai politik. Peserta pemilihan umum adalah partai politik. Sehingga kesimpulannya langsung jumping bahwa proporsional terbuka itu bertentangan dengan konstitusi. Menarik ya. Yang kedua, sistem pemilu itu tidak ada yang baik, tetapi pelaksanaannya harus dievaluasi. Oke. Dua hal itu yang akan saya bahas ya. Mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka itu bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional, menurut saya hanya dengan kata-kata bahwa peserta pemilihan umum adalah partai politik itu sangat gegabah dan bahkan gegabah. Kenapa? Dalam semua sistem pemilihan umum ya, hampir bisa dikatakan salah satu pesertanya adalah partai politik. Nah, masalahnya adalah tinggal apakah dalam sistem pemilu itu dia memberikan kesempatan non partai politik atau tidak untuk ikut. Jadi semua sistem itu sobat era sekalian bisa diikuti partai politik maupun non partai politik atau partai politik saja. Oke, contoh misalnya di Amerika Serikat dengan sistem distrik mayoritarian itu yang ikut bisa partai politik, bisa non partai politik. Jadi misalnya partai yang ikut partai Demokrat, partai Republik, tapi kan karena sistemnya adalah mayoritarian, maka orang langsung memilih orang, ya kan? Karena konversi suaranya langsung. Tapi selain calon dari partai politik, ada juga calon yang perseorangan. Itulah yang dikatakan di Amerika sebagai calon independen, yaitu calon yang tidak diajukan oleh partai politik, melainkan mengajukan diri sendiri. Apakah ada dalam sistem proporsional tertutup? Ada. Dalam sistem proporsional tertutup itu pada tahun 1955 itu selain partai politik calonnya ada calon perseorangan. Jadi kalau kita lihat ya di hasil pemilu 1955 itu ada perorangan yang menang. Jadi tidak hanya yang menang itu adalah partai politik. Saya kasih contoh ya. Nih. Tanggal 28 yang menang itu adalah R. Sujono Prawiro Sudarso. Jadi perorangan ya, mulai dari pemenang partai PNI, Masyumi, kemudian NU, PKI dan lain sebagainya. Nah, yang ke-28 itu pemenangnya adalah R. Sujono Prawiro Sudarso. Dia mendapatkan 53.306. Presentasinya 0,14 dan berhak atas 1 kursi. Jadi kalau dikatakan bahwa gara-gara partai politik yang menjadi peserta pemilu tiba-tiba kita jumping mengatakan proporsional terbuka itu inkonstitusional, itu enggak benar. Karena dalam proporsional tertutup itu perseorangan bahkan bisa menjadi peserta, terbukti dengan pemilu 55. Jadi apa maksud dari peserta pemilihan DPR dan DPRD terhadap partai politik? Maksudnya adalah tidak diperkenankan calon perseorangan sebagaimana pemilu 55. Karena calon perseorangan atau calon yang tidak diajukan oleh partai politik itu adalah calon independen yang kita pahami. Jadi calon perseorangan atau calon independen adalah calon yang tidak diajukan oleh partai politik. Sementara calon yang diajukan partai politik itu bisa dalam closed list, list yang tertutup, maupun open list, list yang terbuka. Jadi baik itu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup, dalam konteks sekarang itu tidak boleh ada calon perseorangan atau calon independen. Jadi mereka maju secara independen. Tapi nama-nama itu kan diajukan oleh partai politik. Jadi kalau misalnya mengatakan bahwa mereka
seide dan lain sebagainya bukan berarti menghilangkan preferensi masyarakat. Oke. Jadi sekali lagi tidak benar ya bahwa pernyataan peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD itu partai politik lalu merujuk pada sistem pemilu. Tidak. Itu merujuk pada kepesertaan, bahwa pesertanya hanya dari partai politik. Titik, tidak ada calon perseorangan. Dan itu bisa berlaku di dalam sistem apapun. Jadi dalam sistem mayoritarian dibatasi pesertanya hanya partai politik, bisa. Artinya calon independen nggak boleh. Dalam proporsional tertutup dibatasi pesertanya hanya partai politik, bisa. Demikian juga dalam sistem proporsional terbuka pesertanya hanya partai politik. Karena itu jangankan mengubah sistem proporsional dari terbuka atau tertutup atau sebaliknya, kita lompat ke mayoritarian saja nggak ada masalah. Atau kita sistemnya mix system, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi ini bukan soal konstitusionalitas norma di konstitusi. Jadi kalau mengatakan bahwa sistem ini konstitusional, ini enggak, wah ini gawat kita. Nanti kita enggak bisa mengubah sistem sesuai dengan dinamika masyarakat yang berkembang. Harus mengubah konstitusi terlebih dahulu. Nanti orang mengatakan, kan hakim bisa berubah. Kita tidak boleh menyerahkan hal-hal seperti ini kepada hakim sehingga menjadi yuristokrasi. Ini kan pemerintahan oleh rakyat. Dari rakyat oleh rakyat. Karena itu diserahkanlah kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem mana yang lebih kompatibel dengan kondisi saat ini. Karena Undang-Undang Dasar 1945 mewadahi semua sistem pemilu yang ingin kita terapkan sepanjang pesertanya hanya partai politik, bukan calon perseorangan atau calon independen. Paham ya? Nah, tapi apakah sistem pemilu itu perlu dievaluasi? Perlu. Jadi setelah selesai pemilu, sistem pemilu silahkan kalau mau dievaluasi. Nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya ditemukan kelemahan dalam sistem proporsional terbuka, oh kita mau pindah ke sistem campuran aja atau semi proporsional, silahkan. Atau kita balik ke sistem proporsional tertutup, silahkan. Atau kita lompat ke sistem distrik atau mayoritarian sekalian, yaitu first past the post. Siapa the winner takes all, siapa yang menang dapat semuanya dia. Nggak apa-apa juga. Karena kebutuhan sistem itu bergantung kita tuh dengan sistem pemilu itu apa yang ingin kita tonjolkan tujuannya. Apakah menonjolkan kedaulatan rakyat, apakah penguatan partai politik, ataukah apa? Karena sama sahnya. Asal tidak menghilangkan hal-hal di dalam konstitusi seperti misalnya kedaulatan rakyat tidak ditinggalkan. Ya, kedaulatan rakyat itu terbukti dengan apa? Yaitu pemilu itu sendiri wujud dari kedaulatan rakyat. Yaitu rakyat berdaulat untuk menentukan siapa. Jadi mereka terpilih ya itu berdasarkan kehendak rakyat. Bahkan kalau kita bicara tentang kehendak rakyat, itu sistem proporsional terbuka itu jauh lebih dekat dengan prinsip kedaulatan rakyat dibandingkan proporsional tertutup. Jadi sangat aneh bin ajaib kalau Yusril mengatakan proporsional terbuka itu bertentangan dengan konstitusi hanya dengan mengatakan bahwa karena peserta pemilu itu adalah partai politik. Saya sudah tunjukkan bahwa dalam sistem proporsional tertutup pun peserta pemilunya bisa perseorangan. Oke ya. Jadi sekali lagi konstitusi tidak menentukan sistem pemilunya. Oke. Oke. Kita lihat ya, Teguh Santoso belum tidur rupanya. Jadi saya tergelitik ya karena tadi baru rapat. Pak Yusril mempersoalkan sistem proporsional yang jelas tidak bertentangan dengan norma konstitusi, tapi kok diam dalam soal presidential threshold yang jelas bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Enggak diam dia, enggak diam. Jadi kita keliru ya Saudara Teguh Santoso. Yusril Iza Mahendra justru mempermasalahkan beberapa kali presidential threshold. Tapi sama seperti saya gagal maning di MK. Jadi kalau MK tiba-tiba ngambil bahwa yang namanya sistem pemilu yang konstitusional itu adalah proporsional tertutup, wah gawat dia. Jadi yang seharusnya dikabulkan dia tidak dikabulkan, yang seharusnya tidak dikabulkan dia kabulkan. Jadi saudara sekalian itu yang harus kita pahami ya, bahwa nothing to do dengan sistem proporsional atau
terbuka atau tertutup atau bahkan distrik. Ini hanya menegaskan bahwa calon independen atau calon perseorangan dilarang ikut dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Ingat, calon independen atau calon perseorangan itu adalah calon yang tidak diajukan oleh partai politik. Sepanjang calon itu masih diajukan partai politik, maka itu calon partai politik dan partai politiklah yang menjadi peserta pemilunya. Karena kalau partai politik tidak mendaftar sebagai peserta pemilu, mereka tidak bisa mencalonkan diri. Jelas ya? Oke. Kemudian kedua sistem tersebut sama-sama ada kelebihan dan kekurangan, Bung RH. Hanya mana yang lebih baik yang harus dipakai. Hanya saja menurut saya saat ini Dewan akan terisi oleh orang yang punya modal uang dan popularitas. Sentot Mustiaji. Kita nggak bicara tentang kelebihan dan kekurangan dua sistem itu. Yang kita bicarakan adalah pernyataan yang mengatakan bahwa sistem proporsional itu bertentangan dengan konstitusi karena dianggap peserta pemilunya adalah partai politik itu ya. Saya tidak alergi kalau seandainya nanti sistem itu bakal berganti menjadi tertutup, terbuka dan kemudian campuran. Tapi sekali lagi serahkanlah hal tersebut kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini DPR, Presiden ditambah dengan masukan DPD dan partisipasi masyarakat. Mereka lah yang kemudian lebih berhak menentukan sistem pemilu apa yang lebih kompatibel dengan kebutuhan saat ini. Jadi kita nggak bicara kelebihan dan kekurangan. Yang kita bicarakan adalah tidak benar menurut saya ya pernyataan bahwa sistem proporsional terbuka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya. Kemudian oke, ini mohon maaf Yusril sedang mencoba jadi orang dungu. Ini mohon maaf ya. Kemudian dibilang baru kali ini saya suka isu yang dibahas Bang Refli, mantap. Luar biasa ya. Jangan-jangan Deani dari PSI ya, karena PSI udah kampanye bagi proporsional terbuka ya. Wah mantap Bung RH begadang. Enggak, saya nggak mau begadang sebenarnya, tapi kebetulan tadi rapat dan saya belum ngambil konten ya. Konstitusi dan partai nggak bisa dipisah secara demokrasi. Kok bisa dibilang proporsional terbuka melemahkan posisi parpol? Nah itu lagi-lagi penilaian. Kalau masih dalam taraf penilaian, kita nggak bisa bilang satu konstitusional satu enggak. Ya. Kemudian kalau Yusril punya pendapat seperti itu, tentulah punya tujuan tersendiri. Ya kita tahu lah tujuannya apa ya. Oke. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Saya kira perlu kita tanggapin yang seperti ini karena menarik ya. Tetapi ya tentu kita pahamilah. Pertama, Yusril itu selain dia seorang ahli hukum tata negara, tapi dia juga sedang di dalam pusaran politik yang kebetulan pusaran politik yang lebih melakukan advokasi terhadap sistem proporsional tertutup. Ya mudah-mudahan yang jelas Hakim MK jauh lebih objektif untuk melihat masalah ini. Ya mudah-mudahan begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian MK dibilang mahkamah keluarga, mahkamah apa dan lain sebagainya. Kita harus yakin untuk hal yang cetau welo-welo ini MK tidak akan go forward. Tapi kalau go forward juga wah kebangetan. Masa MK menentukan ada sistem yang konstitusional ada yang tidak, itu nggak benar ya. Artinya sistem proporsional terbuka yang sudah kita terapkan sejak 2004 itu inkonstitusional. Nanti orang mengatakan wah kalau begitu selama ini itu yang terpilih itu didasarkan pada sistem yang inkonstitusional. Walaupun orang bilang oh putusan MK tidak berlaku surut tapi berlaku ke depan. Podo wae. Artinya barang haram itu sudah terjadi. Nah, karena itu saya nggak setuju mengatakan bahwa itu adalah inkonstitusional sistem terbuka itu. Mau terbuka tertutup, distrik mayoritarian atau proporsional atau semi proporsional, semuanya sah konstitusional. Yang penting adalah itu menjadi materi diskusi pembentuk undang-undang. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Cish.